Oke, baik teman-teman. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan cara melakukan penginputan data sampai pada proses pengolahan data menggunakan Smart PLS. Nah, di sini kita kan punya data ada dua variabel bebas, ya, kemudian satu variabel intervening dan satu variabel terikat atau Y-nya. Gitu ya. Jadi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y melalui Z, gitu ya. Z ini sebagai variabel intervening. Nah, setelah kita memasukkan data di dalam Excel seperti ini, ya, dengan jumlah sampel sebanyak 35, kemudian kita buat data-data seperti ini, Y1 sampai dengan Y15, ini total untuk masing-masing variabel itu ada 15 indikator. Oke. Nah, lalu kita masuk ke dalam Smart PLS. Oh ya, jangan lupa nanti ini disimpan dalam bentuk comma delimited ya, CSV filenya yang ini ya. Nanti misalnya save as kalau teman-teman sudah menginput, lalu kemudian itu disimpan dalam format CSV yang ini. Nah, ini CSV yang ini ya. Nah, yang ini ya, supaya bisa apa? Bisa kebaca di dalam Smart PLS. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam Smart PLS, kita pilih new project, kita tuliskan nama projectnya, misalnya uji coba. Ya, kemudian klik OK. Nah, ini ya uji coba ya. Nah, ini ya. Nah, lalu kemudian kita double klik untuk import data. Double klik. Kita pilih data di mana tempat kita nyimpan. Ya. Nah, ini ya, saya nyimpannya di dokumen. Simpan ke dokumen, kemudian klik open, lalu klik OK. Nah, di sini ada 35 data yang terrecord atau yang sampelnya gitu ya. Kemudian kita double klik di sini yang ini ya, gambar ini atau ada kata uji coba ini. Double klik. Nah, otomatis indikator-indikatornya itu masuk di sini, teman-teman. Lalu kita buat model strukturalnya. Kita gambarkan pengaruh X1 terhadap Y melalui Z. X1 dan X2. Pertama kita masuk X1 ya sampai 15 ya. Karena X1 karena semua variabel ini terdiri dari 15 indikator. Ini kita masukkan. Oke. Kemudian X2 totalnya nggak usah ya. X2 sampai X21 sampai X215 totalnya nggak usah. Masukkan, lalu Z1 ini kita masukkan saja dulu. Ya, Z-nya di sini, kemudian Y-nya. Y1 sampai Y15. Masukkan sini. Nah, sekarang kita mulai atur. Ya, atur indikatornya, posisi-posisi indikatornya supaya terlihat lebih proporsional ya modelnya. Ini saya coba taruhkan di atas. Klik dulu di sini, lalu pilih gitu ya. Kemudian ini sebentar kita atur lagi ya. Ini saya perkecil. Klik kontrol baru scroll ke bawah kalau mau memperkecil tampilannya. Nah, kemudian ini klik sini, saya pindahkan ke sini ya. Nanti tinggal teman-teman menyesuaikan saja gimana model yang baik gitu ya, model struktural yang baik atau yang teman-teman inginkan. Oke, kemudian setelah itu kita berikan nama. Ini X1 klik kanan rename X2. Ini tadi Z.
ini Y. Oke, nah selanjutnya kita buat garis konektivitasnya, garis korelasinya. Ini X1 ke Y, X1 ke Z, Z ke Y. Kemudian X2 ke Y, X2 ke Z, Z ke Y. Ini kan sudah ya. Oke, selanjutnya kita klik select. Ini kan sudah begini, seperti ini modelnya ya. Oke. Selanjutnya, kita lakukan pengujian pertama-tama uji validitas dan reliabilitas. Klik calculate, pilih yang PLS algorithm. Ini biarkan default seperti ini, lalu klik start calculation. Kita lihat di path coefficient-nya. Oh, sorry. Sebentar. Oh iya, betul. Tadi kita ulang ya, klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Oke, kita pilih yang di outer loadings-nya. Nah, kita lihat. Nilai atau angka-angka yang kurang dari 0,7 itu dikatakan tidak valid indikatornya. Ya. Berarti ini kan yang merah-merah ini otomatis yang tidak valid ya. Karena secara otomatis di Smart PLS itu ketika nilainya kurang dari 0,7 maka langsung berwarna merah gitu. Nah, kalau di atas 0,7 ya 0,735 dan seterusnya itu pasti berwarna hijau. Nah, tetapi ada sebagian yang tolerir nilai indikator, nilai loadingnya itu minimal 0,5 sehingga kalau macam 0,696 ini itu masih bisa diterima gitu ya meskipun merah. Itu tergantung kebijakan lagi ya, tergantung kemauan karena kan tergantung teori juga, ada teori yang mengatakan 0,5 masih bisa ditolerir. Cuman kalau dari Smart PLS ini itu minimal 0,7 baru berwarna hijau. Nah, ini ya. Kemudian kita kembali ke model. Ini ya. Ini nanti teman-teman tinggal save aja. Klik kanan modelnya, export to file, image to file, lalu pilih misalnya uji 1. Save. Nah, ya. Ini untuk nah ini kebuka ya. Ini kebuka datanya, apa gambarnya. Oke. Kebuka datanya, kita close. Lalu untuk menguji pengaruhnya, ya itu klik calculate, bootstrapping, biarkan seperti ini, start calculation. Sebentar, masih running. Oke, finish. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini kita save dulu ya, ini hasil uji bootstrapping. Uji 2 atau bootstrappingnya. Nah, setelah itu, ini kan hasilnya, hasil view text-nya nih ya, text view-nya ini di sini. Nah, kemudian kita baca, kalau mau lihat outer loading-nya, kemudian lihat konstruk reliability-nya, reliabilitasnya itu di sini ya. Nah, ini nanti teman-teman baca gimana batas kritis atau pedoman untuk menentukan data itu atau instrumen itu atau variabel itu reliable atau tidak atau indikator itu reliable atau tidak gitu ya. Nah, gini seperti ini. Kalau mau lihat diskriminan validity-nya di sini. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa baca teori atau buku statistik terkait dengan Smart PLS untuk menentukan atau mengambil keputusan. Untuk bootstrapping-nya, ini uji pengaruhnya, uji hipotesisnya. Ya, ini pengaruh X1 terhadap Y. Ini tidak ada pengaruh karena nilainya di atas 0,05. Kemudian ini X1 ke Z ini ada pengaruh, X2 ke Y ini ada pengaruh, X2 ke Z ini tidak ada pengaruh, Z ke Y-nya juga tidak ada pengaruh. Ini pengaruh secara langsungnya. Pengaruh secara tidak langsungnya lihat di specific indirect. Kalau yang secara langsungnya di sini ya. Kalau yang tidak langsungnya ini specific indirect. Kita lihat di sini. Ini kan tidak ada pengaruh ya. X1 ke Y melalui Z tidak ada pengaruh. X2 ke Z, X2 ke Y melalui Z tidak ada pengaruh juga seperti itu. Ya. Nanti ada lagi cara menentukan bagaimana
kita bisa menerima satu hipotesis tergantung dari variabel interveningnya lagi gitu ya. Ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi gitu. Gitu ya, ini tutorial singkat dari saya bagaimana cara kita melakukan analisis secara statistik menggunakan Smart PLS dari kita punya data, kemudian memasukkan sampai dengan proses pengolahan validitas dan reliabilitas serta uji hipotesisnya, uji pengaruhnya. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.